home in disgrace. The French football team touched down at a military airport just outside of Paris. They were once welcomed as heroes, now as villains. France's World Cup squad began their long journey home after the 1998 World Champions and Euro 2000 winners failed to qualify for the knockout round in South Africa. Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan jadi salah satu gelaran Piala Dunia paling ikonik yang masih terus dikenang hingga hari ini. Banyak momen-momen spesial yang tercipta di Piala Dunia yang untuk pertama kalinya digelar di tanah Afrika tersebut. Mulai dari trompet Vuvuzela, selebrasi Bafana-Bafana, bola Jabulani yang sulit dikendalikan, handsball Luis Suarez, hingga pertandingan final yang sengit antara Spanyol dan Belanda. Beberapa fakta tersebut membuat banyak pihak menilai kalau Piala Dunia 2010 adalah gelaran Piala Dunia terbaik dalam sejarah. Akan tetapi, bagi Perancis, Piala Dunia 2010 adalah aib bagi tim nasional mereka. Sebagai negara berperingkat 9 FIFA, timnas Perancis adalah salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2010. Di edisi sebelumnya, tim Ayam Jantan juga keluar sebagai runner-up usai kandas dari Italia di babak adu penalti. Jika melihat dua fakta tersebut, Perancis seharusnya bisa melaju jauh di Afrika Selatan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Selain terhenti cepat, Perancis juga tampil memalukan. Hasil tersebut mungkin merupakan karma dari kelolosan mereka ke Piala Dunia 2010 yang didapat dengan cara yang bisa dibilang haram. Saat negara-negara unggulan lainnya sudah jauh-jauh hari memastikan tiket lolos ke Afrika Selatan, Perancis masih harus menjalani laga hidup dan mati melawan Republik Irlandia untuk mendapat satu tiket lolos via jalur playoff. Jalan terjal itu harus Perancis lalui setelah mereka tampil kurang meyakinkan di babak kualifikasi. Tergabung di grup 7 bersama Austria, Kepulauan Faroe, Lituania, Rumania, dan Serbia, tim Ayam Jantan gagal tampil dominan. Di pertandingan pertama di kandang Austria, Perancis bahkan langsung takluk 3-1. Hasil minor kembali mereka raih tatkala 2 kali ditahan imbang Rumania. Penampilan yang kurang meyakinkan juga terlihat saat Perancis menghadapi Lituania. Melawan tim yang peringkatnya jauh di bawah mereka, Perancis hanya menang dengan skor 1-0. Begitu pula saat mereka bertandang ke markas Kepulauan Faroe. Henry dan kawan-kawan cuma sanggup menang 1-0 menghadapi tim peringkat 195 dunia tersebut. Dengan koleksi 21 poin hasil dari 6 kali menang, 3 kali imbang, dan sekali kalah, timnas Perancis mengakhiri babak kualifikasi di peringkat kedua di bawah Serbia yang sukses mengumpulkan 1 poin lebih banyak. Perancis pun gagal lolos langsung ke Afrika Selatan dan harus menghadapi pertandingan 2 leg di babak playoff melawan timnas Republik Irlandia. Pada leg pertama yang digelar di Dublin, Perancis berhasil menundukkan tuan rumah lewat gol tunggal Nicolas Anelka. Berbekal kemenangan 1 gol, Perancis cukup menahan imbang Irlandia di Saint-Denis untuk mengunci 1 tiket lolos ke Afrika Selatan. Namun, 1 gol dari Robbie Keane memaksa laga harus berlanjut ke extra time. Di babak inilah kontroversi terjadi. Perancis berhasil memenangkan pertandingan berkat gol William Gallas di menit ke-103. Akan tetapi, proses terciptanya gol tersebut sangatlah kontroversial. Berawal dari sepakan bebas Florent Malouda, bola lambung yang mengarah ke kotak penalti Irlandia memantul terlebih dahulu. Pantulan bola tersebut hampir mengarah keluar lapangan, tapi Thierry Henry menahan pantulan bola tersebut dengan tangan kirinya sebelum mengirim umpan silang yang sukses dikonversi menjadi gol oleh Gallas. Kejadian tersebut tertangkap jelas di kamera, tetapi baik wasit maupun 2 asistennya tidak melihat insiden tersebut. Sebelum tercipta gol tersebut, posisi pemain Perancis yang berada di kotak penalti Irlandia juga sekilas terlihat tertangkap offside. Namun sekali lagi, pelanggaran tersebut juga luput dari ofisial pertandingan. Atas kejadian tersebut, Asosiasi Sepak Bola Irlandia dan pemerintah Irlandia meminta FIFA agar pertandingan leg kedua diulang atau mengizinkan timnas mereka berpartisipasi sebagai kontestan ke-33. Permintaan tersebut ditolak, tetapi sebagai kompensasi hukum, Irlandia mendapat ganti rugi sebesar 5 juta euro.
Langkah tersebut mengindikasikan jika sebenarnya Irlandia memang benar dan Henry terbukti handsball. Henry yang saat itu berstatus sebagai penyerang Barcelona juga telah mengakui perbuatannya. Ia berkata, "Saya akan jujur, itu memang pelanggaran tangan, tapi saya bukan wasit. Anda bisa melihat dengan jelas peluangnya. Sebastian Squillaci melompat untuk merebut bola bersama dua pemain Irlandia, dan saya berada di belakangnya. Tiba-tiba bola mengenai tangan saya, bahkan lengan saya. Bola itu tepat di depan saya dan saya memainkannya. Wasit mengizinkannya dan itu adalah pertanyaan yang seharusnya Anda tanyakan kepadanya." Usai insiden tersebut, Henry mengaku kalau keluarganya mendapat ancaman. Ia sendiri langsung mempertimbangkan untuk pensiun dari sepak bola internasional. Legenda Arsenal itu juga sebenarnya setuju untuk mengadakan pertandingan ulang, tetapi Presiden FIFA saat itu, Sepp Blatter, menolak pertandingan ulang dan justru menggambarkan insiden tersebut sebagai permainan tidak adil yang jelas. Serupa dengan Henry, wasit asal Swedia yang bertugas di laga itu, yakni Martin Hansen, juga langsung mempertimbangkan untuk pensiun. Ia berkata, "Setelah pertandingan kami duduk di ruang ganti dan saya menangis. Saya menyadari betapa besar kesalahan itu." Singkat cerita, Thierry Henry tak mendapat hukuman, begitu pula dengan Martin Hansen. Timnas Prancis tetap lolos ke Piala Dunia 2010, sedangkan timnas Irlandia yang merasa telah dicurangi hanya bisa pasrah melepas mimpi mereka lolos ke Piala Dunia. Kontroversi timnas Prancis tak berhenti di situ saja. Saat hari pengumuman skuad final untuk Piala Dunia 2010, pelatih Raymond Domenech membuat kejutan. Dalam 23 nama pemain yang ia pilih, tak ada nama Patrick Vieira, Karim Benzema, dan Samir Nasri. Meski sudah melewati masa prime-nya, mantan kapten Arsenal itu masih merupakan salah satu gelandang terbaik Prancis dan punya segudang pengalaman, termasuk bermain di final Piala Dunia 1998. Begitu pula dengan Benzema dan Nasri, keduanya adalah pemain muda menjanjikan yang dimiliki oleh Prancis. Namun, alih-alih menyertakan keduanya, Domenech lebih memilih pemain yang lebih senior. Akan tetapi, ini bukan kali pertama Raymond Domenech membuat keputusan non-populer yang berujung kritikan. Pada Piala Dunia 2006, Domenech mencoret nama Vikas Doraso dan tak membawa Ludovic Giuli serta Robert Pires. Ia juga tak membawa Philippe Mexes di Piala Dunia 2006 dan Euro 2008. Keberhasilan Domenech mengantar tim Ayam Jantan menjadi finalis Piala Dunia 2006 juga disinyalir karena keberhasilan dia membujuk Claude Makélélé, Lilian Thuram, dan Zinedine Zidane agar mau keluar dari masa pensiun internasional dan kembali membela timnas Prancis. Sejak awal, nama Raymond Domenech memang bukan figur populer untuk menangani skuad Les Blues. Bahkan rumornya, ia memilih para pemainnya sendiri berdasarkan zodiak mereka. Piala Dunia 2010 pun resmi dimulai. Prancis sendiri tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Afrika Selatan, Meksiko, dan Uruguay. Di atas kertas, pasukan Raymond Domenech diprediksi akan mampu lolos mudah ke fase gugur. Tibalah pertandingan pertama melawan Uruguay. Di pertandingan tersebut, tim Ayam Jantan yang tampil dengan trio penyerang Sidney Govou, Nicolas Anelka, dan Franck Ribéry terlihat tampil kurang bergairah. Menguasai jalannya pertandingan, Prancis gagal menembus pertahanan ketat Uruguay. Bahkan setelah Uruguay bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-81, Prancis tetap gagal membobol jala gawang Fernando Muslera. Ada satu momen menarik di menit-menit akhir pertandingan. Thierry Henry kembali terlibat momen handsball. Henry yang masuk menggantikan Anelka di menit ke-73 melepas sebuah tembakan di kotak penalti yang terlihat jelas mengenai tangan Mauricio Victorino. Namun seolah karma, insiden itu tidak dianggap oleh wasit. Pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0 itu pun kemudian mendapat kritik keras dari legenda mereka, Zinedine Zidane. Zizou mengkritik para pemain timnas Prancis dan khususnya Raymond Domenech karena kurangnya kerja sama tim. Zizou berkata, "Dia bukan pelatih, dia memilih skuadnya dan harus membuat mereka bermain bersama. Kalian harus menyingkirkan ego dan bekerja sama. Kerja sama tim adalah hal terpenting.
dan itu tidak terlihat dalam pertandingan. Setelah gagal mengalahkan Uruguay, Prancis kemudian memetik petaka di pertandingan kedua fase grup. 2 gol Javier Chicharito Hernandez dan Cuauhtémoc Blanco di babak kedua membuat Prancis takluk 0-2 dari Meksiko. Salah satu sorotan tajam di laga tersebut adalah Thierry Henry yang di sepanjang laga hanya duduk di bangku cadangan. Akan tetapi, drama sesungguhnya terjadi di ruang ganti pemain saat jeda babak pertama. Di momen tersebut, Nicolas Anelka yang frustasi dikabarkan mengkritik taktik Raymond Domenech. Pertengkaran pun terjadi dan puncaknya Anelka dikabarkan mengumpat di depan Domenech dengan menggunakan kata-kata kotor yang tidak pantas. Tak lama setelah kekalahan atas Meksiko, Anelka dikabarkan sudah meminta maaf secara pribadi kepada Domenech. Namun sang pelatih masih tak terima. Ia ingin agar Anelka meminta maaf secara langsung di depan publik. Permintaan itu ditolak oleh Anelka. Singkat cerita, Raymond Domenech kemudian memperpanjang perkara tersebut dengan mengadu kepada Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF. Tak butuh waktu lama, FFF memutuskan untuk membela Domenech dan mengambil keputusan untuk mengeluarkan Nicolas Anelka dari skuad timnas Prancis. Memecat seorang pelatih di tengah turnamen yang sedang berlangsung adalah hal yang konyol. Namun bagaimana jika yang diusir adalah seorang pemain? Bahkan sang pemain tersebut merupakan salah satu pemain terbaiknya. Nicolas Anelka bukan hanya sekadar striker. Saat itu, ia bisa dibilang sebagai striker terbaik Prancis. Anelka yang kerap bergonta-ganti klub akhirnya menemukan masa prime-nya bersama Chelsea. Ia jadi duet yang mematikan bersama Didier Drogba dan raihan sepatu emas di musim 2009 dan trofi Liga Inggris dan FA Cup setahun kemudian. Keputusan untuk mengusir Anelka dari skuad di tengah berlangsungnya fase grup Piala Dunia 2010 disambut negatif oleh para penggawat timnas Prancis lainnya. Sang kapten, Patrice Evra, yang paling keras menentang keputusan tersebut. Perpecahan dalam internal timnas Prancis pun tak dapat dihindari. Keadaan semakin kacau saat timnas Prancis akan menggelar sesi latihan menjelang laga penentuan kontra tuan rumah Afrika Selatan. Sebelum sesi dimulai, Evra bertengkar dengan pelatih kebugaran Robert Dovern. Sang kapten menjelaskan kalau para pemain telah membuat keputusan untuk memboikot latihan tersebut yang membuat Dovern marah. Insiden tersebut sampai harus dilerai sendiri oleh Raymond Domenech. Usai cekcok, Dovern pergi dengan marah. Sementara itu, para pemain kemudian mundur dan kembali ke dalam bus, menutup tirai, dan memutuskan untuk mogok latihan. Semua insiden tersebut terekam jelas oleh puluhan media yang tengah meliput. Usut punya usut, para pemain timnas Prancis ternyata telah membuat surat pernyataan yang isinya menentang pengusiran Anelka dan cara insiden tersebut terungkap ke publik. Para pemain menulis, "Kami menyesali insiden pada babak pertama pertandingan Prancis melawan Meksiko. Tetapi kami lebih menyesali pengungkapan peristiwa yang seharusnya menjadi urusan tim dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan tim level atas. FFF tidak pernah berusaha melindungi tim. Keputusan diambil berdasarkan fakta yang dilaporkan media tanpa berkonsultasi dengan para pemain." Tak disangka, isi surat tersebut dibacakan oleh Raymond Domenech di hadapan puluhan media. Padahal surat tersebut harusnya surat internal yang ditujukan kepadanya dan kepada federasi. Ibarat bara yang panas, Domenech telah meniupkan api di bara tersebut. Api makin menjadi-jadi membakar usai media-media Perancis menyiramkan bensin ke dalamnya. Pasalnya, usai mendengar isi surat tersebut, media Perancis menggila. Mereka menggoreng habis skandal tersebut yang kemudian membuat publik Perancis marah dan mengecam skuad timnas Perancis di Piala Dunia 2010. Skandal tersebut jadi masa-masa paling kelam timnas Perancis. Para pemain yang seharusnya jadi harapan fans justru berubah menjadi bahan cemoohan. Publik Perancis menilai bahwa boikot yang dilakukan oleh para pemain adalah sebuah hal yang memalukan. Presiden Perancis saat itu, Nicolas Sarkozy, bahkan menyeret masalah tersebut ke ranah politik dan menyebut laporan skandal tersebut tak dapat diterima. Isu liar pun makin bergulir tajam. Konon kabarnya, skuad timnas Perancis yang dipimpin Raymond Domenech memang sudah tidak harmonis sejak awal. Pemilihan pemain yang kerap tidak dijelaskan alasannya hingga isu strategi yang tidak cocok dengan para pemain.
Ada pula isu campur tangan pemain senior. Sebelum Piala Dunia 2010 bergulir, nama Johan Gorsuf mencuat sebagai suksesor Zinedine Zidane di lini tengah. Namun, perselisihan internal dalam skuad membuat pemain senior mendekati Domenech dan mendorongnya untuk memilih Abou Diaby sebagai starter. Isu yang lain malah menyebut bahwa Domenech telah mengucilkan beberapa pemain senior seperti Thierry Henry, William Gallas, Florent Malouda, dan tentu saja Nicolas Anelka. Keputusan untuk memberikan ban kapten kepada Evra dan mencadangkan Henry jadi sedikit bukti adanya isu tersebut. Anelka yang jadi tokoh sentral di hari kelam tersebut bahkan sudah jauh-jauh hari merasa bahwa ada yang tidak beres dalam internal timnas Prancis. Dalam sebuah dokumenter berjudul Anelka Misunderstood, mantan bintang Bolton tersebut berkata, "Kami bermain dalam pertandingan persahabatan. Saya tidak menyentuh bola. Sama sekali tidak. Tidak ada chemistry di antara kami. Itu buruk. Saya tahu bahwa ketika kami tiba di Piala Dunia di Afrika, tanpa membangun kepercayaan atau mencetak gol atau melakukan apapun di lapangan, itu tidak terasa benar." Anelka juga mengungkap bahwa para pemain Prancis sudah mencoba untuk berdialog dengan Raymond Domenech, namun sang pelatih tetap kekeh dengan pendiriannya, membela mati-matian idenya sendiri dan memilih untuk tetap pada sistem yang ia yakini. Isu-isu ini jelas makin memperkeruh situasi. Setelah insiden tersebut, Prancis menggelar latihan tertutup jelang pertandingan penentuan melawan tuan rumah Afrika Selatan. Afsel butuh menang untuk memperbesar peluang lolos, sedangkan Prancis memburu kemenangan untuk mengembalikan marwah mereka sebagai mantan juara dunia. Tak ada yang tahu apa yang terjadi selama sesi latihan tertutup, namun seluruh dunia tahu apa yang terjadi kemudian. Les Blues takluk 1-2 dari Afrika Selatan dan meninggalkan Piala Dunia 2010 dengan catatan tanpa menang dan juru kunci grup A. Prancis tak hanya tersingkir cepat, tetapi juga pulang dengan malu. Beberapa bulan kemudian Patrice Evra dijatuhi hukuman larangan bermain dalam 5 pertandingan, disusul Franck Ribéry yang dihukum skors 3 pertandingan dan Jeremy Taulalan dalam 1 pertandingan. Masing-masing dari mereka dihukum karena peranannya dalam insiden kekacauan yang terjadi selama Piala Dunia 2010. Sementara itu, sang tokoh sentral Nicolas Anelka mendapat hukuman skorsing selama 18 pertandingan. Tak masalah, sebab setelah itu ia juga langsung memutuskan untuk pensiun dari sepak bola internasional. Sedangkan Raymond Domenech sendiri kemudian dipecat secara tidak hormat. Skandal memalukan yang terjadi di Piala Dunia 2010 menjadi hari terkelam dalam sejarah timnas Prancis. Prancis tak hanya mendapat hasil terburuk mereka di Piala Dunia, tetapi juga mendapat malu. Era tersebut tak hanya jadi titik terendah Les Blues, melainkan juga aib mereka di panggung internasional.